Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, adik-adik, ketemu lagi di channel YouTube Kunci Jawaban. Kali ini kakak akan bahas kunci jawaban tema 5 kelas 5 halaman 31 sampai 36 pada pembelajaran 4 ya. Tapi sebelum itu bagi adik-adik dan teman-teman yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe ya. Nyalakan loncengnya dan share sebanyak-banyaknya agar adik-adik dan teman-teman tetap bisa mengikuti pelajaran seperti biasanya ya, dan tidak ketinggalan. Oke, jangan lupa like and share ya. Oke adik-adik, langsung saja, ini dia. Ayo membaca. Pada halaman 29 terdapat sebuah teks yang harus dibaca. Indonesia sebagai negara maritim dan agraris. Ini di Indonesia memiliki kondisi geografis yang unik di antara negara-negara yang ada di kawasan Asia Tenggara. Perhatikan dengan saksama, peta Indonesia berbentuk negara terdiri atas pulau-pulau seperti Indonesia. Negara disebut negara kepulauan. Negara kepulauan merupakan salah satu ciri dari negara maritim. Negara maritim adalah negara yang merupakan salah satu negara maritim adalah negara yang memiliki luas laut lebih besar dibandingkan luas daratan yang terdiri atas pulau-pulau. Oleh karena itu penduduk yang tinggal di daerah maritim banyak memanfaatkan. Silahkan dibaca adik-adik sampai selesai ya, cerita ini atau teks ini ya. Silahkan dibaca sampai selesai, kemudian kita akan menjawab halaman 30 dan 31. 1. Menentukan pokok pikiran dan informasi penting dari bacaan dengan menggunakan tabel di bawah ini. Paragraf 1. Pikiran utama Indonesia memiliki kondisi geografis yang unik di antara negara-negara yang ada di kawasan Asia Tenggara. Informasi pentingnya yaitu Indonesia merupakan negara kepulauan karena terdiri atas pulau-pulau. Yang kedua, negara kepulauan menjadi salah satu ciri negara maritim, yaitu negara yang luas lautnya lebih besar dibandingkan dengan luas daratan. Ini dia paragraf 1. Sedangkan paragraf 2, selain sebagai negara kepulauan dan maritim, berdasarkan kondisi geografisnya Indonesia juga merupakan negara agraris. Informasi penting, negara agraris adalah negara mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani. Negara Indonesia memiliki tanah yang subur karena abu vulkanik dari gunung-gunung berapi yang masih aktif. 3. Keberadaan negara Indonesia sebagai negara tropis juga sangat menguntungkan. Paragraf 3 ya, itu pikiran utamanya. Sedangkan informasi penting, terdapat 2 musim di Indonesia, yaitu kemarau dan hujan, yang membantu para petani dan nelayan Indonesia untuk bekerja. Silahkan dicatat dulu adik-adik. Oke, lanjut. Nomor 2, membuat ringkasan berdasarkan bacaan. Negara Indonesia termasuk negara kepulauan karena terdiri atas pulau-pulau. Indonesia juga termasuk negara maritim, itu negara yang lautnya lebih luas dibanding daratannya. Selain itu, Indonesia merupakan negara agraris, yaitu negara yang mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani. Indonesia memiliki 2 musim, yaitu musim kemarau dan hujan. Semua kekayaan dan kondisi alam tersebut para petani dan nelayan Indonesia yang terbantu. Inilah negara kita, negara Indonesia, negara terkaya, kaya akan sumber daya alamnya. Baik adik-adik, apabila sudah dicatat, kita akan lanjut ke halaman berikutnya.
Ayo membaca. Dengan menggunakan peta kamu dapat mengetahui kondisi geografis sebuah negara termasuk kenampakan alamnya. Perhatikan dua kenampakan alam di samping. Tahukah kamu nama kenampakan alam tersebut? Dengan mengetahui kenampakan alam, kamu juga dapat mengetahui potensi sumber daya alam yang tersedia di mata pencaharian penduduk yang ada di sekitarnya. Kini saatnya bagi mengetahui kondisi geografis daerahmu sendiri. Dengan menggunakan peta, bekerja sama dengan teman sebangkumu untuk melakukan kegiatan ini. Daerah dan dengan dataran tinggi seperti pegunungan biasanya penduduknya bertani sayuran. Daerah yang lebih rendah biasanya penduduk bertani padi dan dengan mengolah sawah. Bagaimana dengan daerah yang berada dekat laut? Gunakan gambar peta yang diwarnai untuk menunjukkan dan menjelaskan informasi tentang kemungkinan kegiatan penduduk daerah yang memiliki perbedaan kenampakan alam, lalu tuliskan kesimpulanmu pada tempat yang telah disediakan. Ini dia contohnya Laut Jawa, Selat Sunda. Contohnya Pulau Jawa ya, ini dia. Terdapat Gunung Salak, Gunung Galunggung, Gunung Ceremi, Gunung Slamet, Gunung Sindoro, Gunung Merapi, Gunung Merbabu, Gunung Lau ya, Gunung Wilis, Gunung Semeru, Gunung Argapura, Gunung Raung, dan Gunung Bromo. Terdapat Selat Bali, Selat Sunda, dan Samudra Hindia. Ini dia yang warna hijau itu apa adik-adik? Berarti dia ketinggiannya 0 ya, sedangkan yang putih itu sangat tinggi sekali ya, 2500 meter, sedangkan abu-abu 2000 meter, orange 1500, kuning 1000, kuning terang 500 meter ketinggiannya. Seperti Gunung Bromo ya, warna putih 2500. Oke. Daerah pantai dalam peta diberi warna hijau muda. Di wilayah pesisir pantai itu menjumpai kegiatan masalah berhubungan dengan kelautan. Sebagai contoh pekerjaannya itu: 1. Penangkapan ikan laut di laut, 2. Pembudidayaan ikan air payau, 3. Usaha tambak udang, 4. Pusat-pusat pelelangan ikan dan sebagainya. Itu dia mata pencahariannya ya, yang berada di daerah pantai atau warna hijau mudah pada peta. Silahkan dicatat adik-adik. Ini dia lanjut. Dataran rendah dalam peta berwarna hijau tua memiliki kontur landai atau relatif datar. Berbagai kegiatan manusia yang banyak dikembangkan di daerah dataran rendah antara lain: 1. Kegiatan pertanian, perkebunan, tanaman dataran rendah. 2. Kawasan industri menengah dan besar. 3. Pusat-pusat perdagangan. 4. Pusat-pusat pemerintahan dan kebudayaan. 5. Pusat-pusat pemukiman. Silahkan dicatat adik-adik. Oke adik-adik, kita lanjut. Wilayah dataran tinggi atau pegunungan dalam peta berwarna kuning atau coklat memiliki udara lebih sejuk. Kegiatan yang mungkin dijumpai di wilayah ini antara lain: 1. Budidaya pertanian atau perkebunan tanaman dataran tinggi. 2. Kegiatan berwisata gunung atau agrowisata. Dan 3. Kegiatan kehutanan atau hutan produksi. Silahkan dicatat adik-adik yang warna kuning coklat ya. Aktivitas penduduk suatu daerah sangat dipengaruhi oleh kondisi geografis, terutama kondisi fisiknya. Indonesia memiliki bentang alam atau bentuk permukaan bumi yang ada di dataran berbeda-beda. Ada yang disebut dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai. Ini dia kesimpulannya, silahkan dicatat adik-adik. Oke, ayo membaca.
Pada halaman 33 sampai 34 disajikan sebuah teks yang harus dibaca. Usaha mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Silahkan dibaca adik-adik ya sampai selesai ya. Kemudian kita akan menjawab halaman 34. Ini dia. 1. Mengapa tanggal 20 Mei yang merupakan tanggal berdirinya organisasi Budi Utomo diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional? Jawabannya ini dia, karena organisasi Budi Utomo mampu membangkitkan semangat persatuan dan kesatuan Indonesia sehingga tanggal berdirinya organisasi Budi Utomo dijadikan momentum kebangkitan nasional. Silahkan dicatat adik-adik. Dr. Wahidin Sudirohusodo terhadap berdirinya organisasi Budi Utomo. Ide dari Dr. Wahidin Sudirohusodo yang ingin mengubah cara berjuang rakyat Indonesia dari perjuangan fisik kepada cara perjuangan melalui pendidikan telah menarik perhatian Sutomo yang pada akhirnya organisasi Budi Utomo berdiri. Silahkan dicatat adik-adik jawaban nomor 2. Saja mengancam persatuan dan kesatuan NKRI pada waktu dulu dan sekarang. Jelaskan. Saat dulu persatuan dan kesatuan NKRI terancam oleh tipu daya dari penjajah yang berusaha mengadu domba rakyat Indonesia serta gerakan-gerakan dari organisasi pemberontak yang berusaha memecah belah bangsa. Saat sekarang persatuan dan kesatuan NKRI terancam oleh sifat-sifat fanatisme, egois, dan perbuatan-perbuatan yang tidak bertanggung jawab, seperti menyebarkan berita hoax, menyampaikan ujaran kebencian yang dapat mengadu domba masyarakat. Silahkan dicatat adik-adik. Nomor 4. Apa saja usaha yang telah dilakukan untuk mengatasi ancaman terhadap keutuhan NKRI pada waktu dulu dan sekarang? Saat dulu usaha yang dilakukan yaitu membentuk organisasi untuk menyatukan elemen-elemen masyarakat serta melakukan pemberantasan terhadap organisasi pemberontak. Saat sekarang usaha yang dilakukan yaitu membuat instrumen hukum serta penegak hukum untuk memberantas para pelaku yang berusaha memecah belah bangsa. Silakan dicatat adik-adik jawaban nomor 4. Baik adik-adik, kunci jawaban tema 5 kelas 5. Ayo berlatih membuat clipping. Terdapat banyak cara untuk mempersatukan bangsa Indonesia sebagai negara kepulauan besar ini. Sikap bangsa Indonesia yang terbuka merupakan salah satu sikap yang penting dalam persatuan bangsa. Dalam kehidupan sehari-hari dulu hingga kini terekam banyak peristiwa menunjukkan usaha menjaga persatuan bangsa. Silakan adik-adik membuat clipping ya tentang persatuan dan kesatuan bangsa bersama dengan teman sekelompok. Membuatlah sebuah clipping yang menunjukkan usaha menjaga persatuan dan kesatuan bangsa yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat. Gunakan surat kabar saja diguntingnya majalah untuk membantu menyelesaikan kegiatan ini. Bagilah kelompok menjadi 2. Jadi ini dia adik-adik ya, mencari mengumpulkan ulasan berita. Kelompok kedua bertugas mencari dan mengumpulkan ulasan atau usaha untuk persatukan bangsa terhadap ancaman dari luar dan dari dalam. Pada setiap kelompok kumpulkan pada sedikit 3 peristiwa. Jadi silakan cari adik-adik berita di
surat kabar, lalu gunting, lalu tempelkannya pada kertas untuk membuat sebuah clipping ya. Kemaslah clippingmu dengan rapi dan menarik. Oke, lanjut. Ayo berlatih. Pada halaman 36 teman-teman diminta menjawab beberapa pertanyaan yang disajikan. Jawaban halaman 36. 1. Mengapa Indonesia disebut negara kepulauan sekaligus negara maritim? Karena Indonesia terdiri dari banyak pulau dan memiliki laut yang luas dibanding daratannya. Silakan dicatat adik-adik. Apa saja yang dapat diperoleh dari sebuah peta geografis? Yaitu jawabannya penampakan alam suatu wilayah, luas wilayah ya, ini salah tulis, wikaya. Jadi jawabannya itu luas wilayah, nama-nama wilayah dan batas-batas wilayah. Silahkan dicatat adik-adik. Manfaat dari persatuan dan kesatuan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. 1. Kehidupan masyarakat menjadi damai. 2. Masyarakat Indonesia tidak mudah diadu domba. 3. Mempercepat pembangunan sehingga kehidupan masyarakat lebih sejahtera. Silahkan dicatat adik-adik. Berikan contoh ancaman terhadap persatuan dan kesatuan bangsa yang datang dari dalam masyarakat Indonesia sendiri. 1. Tawuran antar pelajar atau golongan masyarakat, sikap fanatisme yang menciptakan kebencian antar golongan atau organisasi masyarakat, berita hoax. 4. Ujaran kebencian yang disampaikan di dunia nyata maupun di dunia maya atau media sosial. Silahkan dicatat adik-adik. Nomor 5. Usaha apa saja yang menurutmu perlu dilakukan untuk mengatasi ancaman terhadap persatuan dan kesatuan bangsa yang datang dari dalam masyarakat Indonesia sendiri? Itu jawabannya memperbaiki pola pikir masyarakat Indonesia agar selalu mengutamakan kepentingan masyarakat umum dibandingkan kepentingan pribadi atau kelompok. Contohnya dengan bersikap toleran terhadap sesama meskipun berbeda status, agama, suku, dan lainnya. Silakan dicatat adik-adik. Jadi suara saya adik-adik enggak ini ya, banyak salah baca ya karena memang ini live siaran langsung ya. Jadi saya tidak edit suaranya atau saya hilangkan suaranya karena ini siaran langsung ya. Siaran langsung. Jadi kalau ada salah baca akan muncul ya. Adik-adik, nomor 2 tadi penampakan suatu wilayah, luas wilayah, dan mana wilayah dan masyarakat Indonesia tidak mudah diadu domba, kehidupan masyarakat menjadi damai dan percepat. Ini berita hoax, ujaran kebencian sampai dunia nyata maupun dunia maya.
antara bilangan. Ini dia nomor 5 ya. Oke adik-adik, kalau sudah dicatat kita lanjut ya. Ayo renungkan, bayangkan dirimu berada dalam Kongres Sumpah Pemuda 1928. Menurutmu semangat dan sikap apa saja yang mungkin terlihat dan kamu rasakan dari para pemuda Indonesia? Jawabannya sikap patriotisme karena bangga bisa berada di Kongres Sumpah Pemuda. Itu dia adik-adik ya. Siapa yang tidak bangga bisa bergabung dulu di tahun 1928. Andaikan kita masih ada itu waktu itu ya, maksud saya andaikan kita sudah lahir ya. Sikap patriotisme, sikap bela tanah air atau cinta tanah air ya, rela berkorban. Kerjasama dengan orang tua kalian, mintalah orang tuamu menceritakan kegiatan peringatan Sumpah Pemuda yang pernah dilakukan di masa mereka bersekolah. Mintalah orang tua menjelaskan tujuan kegiatan tersebut dengan peristiwa yang paling menarik pada saat itu. Buatlah ringkasan singkat dari cerita orang tuamu untuk kamu ceritakan di kelas esok harinya. Jadi silahkan tanya orang tua kalian tentang kegiatan peringatan Sumpah Pemuda dulu waktu mereka sekolah ya, waktu masih kecil orang tua kalian ya. Demikianlah pembahasan secara lengkap kunci jawaban tema 5 kelas 5 halaman 30-36 subtema 1 komponen ekosistem pada pembelajaran 4 di buku tema ya. Semoga bermanfaat ya adik-adik ya dan berguna. Ini dia jawabannya tadi adik ya. Baik adik-adik ya, yang belum subscribe silahkan tekan tombol subscribe agar adik-adik tidak ketinggalan kunci jawaban terbaru ya. Dan apabila ada yang ingin ditanyakan silahkan tulis di kolom komentar, nanti kakak bantu jawab ya. Mohon maaf bila ada kata-kata saya yang salah atau salah baca atau videonya kurang menarik, mohon maaf ya adik-adik ya. Nanti kedepannya kita akan perbaiki lagi. Oke adik-adik ya, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.